Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh iya dah, aku dah datang. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, sebagaimana dengan kami informasikan sebelum salat subuh dimulai tadi, bahwasanya kuliah subuh kita pada subuh hari ini sebagaimana biasanya insyaallah akan diisi oleh orang tua kita, yakni Ustaz Dr. Lakib Jamari. Kepada Ustaz Dr. Lakib Jamari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsiran li barakatil hamdalillah ala hidayatihi wa taufiqihi allati nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala jubbihi wa badlihi li tablighi syara'i'illah hidayatan. Amma ba'du, askurukum syukran jazilan ala mas'alatikum bi huduri fi hadzal masjid Nurul Islam. Assalamualaikum alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Bapak Ibu yang terhormat, Ustaz Yulisman yang saya hormati, Bapak Ketua Masjid yang saya hormati, pada pagi hari ini kita masih ramai ya. Mudah-mudahan besok pagi lebih ramai lagi. Nah, semoga Allah melimpahi rahmat karunia kepada kita semua. Saya ulangi sekali lagi undangan saya Pak Ketua, jangan lupa besok pagi ke rumah Ustaz Yulisman kalau masih di sini ya. Nah, juga jemaah kita mengadakan walimatul urus anak saya yang pertama di sebelah sana. Dan waduh, maaf ya, saya juga kurang sehat. Baiklah, Bapak Ibu Mas, pada pagi hari ini gaji kita, mungkin Bapak Ibu tidak percaya, ada orang yang kuburannya di kubah masjid ya. Kuburan di kubah masjid. Pernah dengar Bapak Ibu? Tidak ya? Masa orang bisa kuburannya di atas kubah masjid? Masjidnya Masjid Nabawi lagi, Masjid Madinah. Nah, ini beritanya entah benar atau tidak, tetapi dalam beritanya saya baca lebih banyak yang membenarkan daripada yang membantah. Ada 11 berita yang membenarkan, ada 1 berita yang membantah. Ada orang yang kuburannya di kubah Masjid Nabi. Aneh memang. Ceritanya bagaimana? Ada satu kelompok pengajian di Madinah yang mendapat bayaran atau mendapat dorongan dari orang Yahudi. Kelompok pengajian ini, orang Yahudi ini ingin memusnahkan makam Rasulullah, kuburan Rasulullah. Karena dari dahulu orang Yahudi ini ingin mencuri mayat Rasulullah dengan digali di bawah tanah, ingin dibawa ke Israel supaya jangan orang lagi pergi ke Madinah, ke Israel. Kenapa? Karena hasil wisatawannya, wisatawan ibadah ritual, kunjungan orang di Mekah Madinah itu tidak perlu minyaknya Arab Saudi. Orang kunjungan bisa saja belanja di sana, itu sudah melimpah ruah kekayaan Arab Saudi. Timbullah rasa iri dari orang Israel. Maka diutuslah orang-orang Yahudi yang bukan kewarganegaraan Israel, tapi warga negara Inggris, ada dari Iran. Di Iran itu, di Isfahan itu banyak orang Yahudi. Nah, jadi ada satu kelompok pengajian yang sangat fanatik disupport, diberikan dukungan oleh orang Yahudi. Apa
hanya satu saja yang warnanya hijau. Yang warna hijau itu bukan masjid, itu adalah kuburan Rasulullah SAW. Jadi di atasnya kubah hijau, di bawahnya itu makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Nah itu tiga sahabat Rasulullah di situ. Nah, jadi kelompok muhajirin ini diberi senjata oleh orang Yahudi. Senjata panas panjang, panjangnya lah Masjid Madinah itu ditembakinya. Apa ini? Kubahnya itu. Karena kubah itu bukan kerajaan Arab Saudi yang membangun, tapi waktu zaman Khalifah Utsmani yang berpusat di Turki. Jadi orang Turki itu 1 abad yang lalu orang Turki yang membangunnya, bukan pemerintah Arab Saudi sekarang. Nah, dari mana mereka bisa menembaknya itu? Apa alasannya? Karena memang ada hadis Nabi mengatakan bahwa janganlah kamu seperti umat terdahulu orang-orang Yahudi yang menjadi kuburan nabinya dijadikan sebagai masjid. Jadi disangka oleh orang pengajian ini dan orang Yahudi, disangkanya masjid itu dibangun karena ada kuburan nabi di situ, baru dibangun masjid di situ. Padahal tidak. Duluan masjid dulu, udah ada masjid dulu, barulah ada rumah nabi di sana. Berdekatan antara rumah nabi dengan masjid. Karena terjadi perluasan, sampailah ke makam Rasulullah. Maka rumah Rasulullah itu sekarang jadi terminal, dirobohkan jadi terminal. Itu diberikan support juga oleh orang Yahudi itu supaya umat Islam jangan mengingat sejarah Nabi Muhammad itu. Karena katanya kalau rumah Rasulullah bersama dengan Khadijah Aisyah itu, kalau rumahnya itu dipertahankan sampai sekarang, kata terminal itu katanya orang akan meminta-minta kepada rumah itu, dikhawatirkan menjadi syirik. Padahal tidak. Padahal itu hanya merupakan bukti sejarah. Jadi dihancurkan bukti sejarah itu. Takut nanti kerajaan itu syirik katanya. Nah, begitu pula dengan kubah Masjid Madinah itu mau dihancurkan supaya jangan dikatakan gara-gara kuburan Rasulullah itu dijadikan masjid. Umat-umat terdahulu rusaknya karena kuburan nabinya dijadikan masjid. Nah, disangkanya kuburan Rasulullah itu dijadikan masjid pula, padahal tidak. Memang berdempetan. Kuburan Rasulullah itu sebelah kiri ya, sebelah kiri kiblat. Nah, itu tidak termasuk dalam masjid, tapi di samping. Nah, oleh orang yang fanatik kelompok ini mau dimusnahkan karena tidak boleh membangun kuburan. Kalau kuburan Rasulullah kok dibuat indah, kok diberikan kubah, lalu ditembakilah kubah ini. Tapi sayang ketika dia menembak dengan belasan peluru besar, tidak rusak sedikit pun kubahnya. Ketika dia menembak lagi, apa yang terjadi? Dapat petir, petir, dia bisa petir orang yang menembak ini. Lalu senapangnya dia pegang di sebelah kanan, dia terjerembab seperti kodok, tangannya kedua ke depan, kakinya mengangkat ke belakang, persis seperti kodok itu lengket di kubah masjid. Ketika dia lengket itu, diusahakanlah pakai alat berat dikikis, ternyata tidak bisa. Lemnya itu bukan dari lem manusia, lem dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dikikiskan. Akhirnya terkejut orang apa yang terjadi. Pada malam itu orang kaget semuanya, dan imam Masjid Madinah itu bermimpi. Apa katanya? Biarkan saja dia berkuburan, kuburnya diubah masjid itu. Kenapa? Itu adalah kebesaran Allah. Sekalipun orang dengan alat berat untuk mengikisnya supaya dia terhindar itu tidak bisa. Memang berbagai alat dicoba orang untuk mengikisnya dia dari terjerembab lengket pada kubah masjid itu tidak bisa. Caranya bagaimana? Caranya oleh tukang-tukang di Masjid Madinah itu diambil terpal, ditutupi dia karena sangat lengket, ditutupi dia, dilem mula dan dicat sak serupa dengan cat kubah masjid yang hijau. Jadi ada 11 potret itu saya lihat, itu menunjukkan ke sana nampak
Nah, ada satu yang membantah berita ini di antara 11 itu. Satu yang membantah itu mantan mahasiswa yang tamat di sana. Dan sudah pulang dia ke Jawa, dia katakan, saya saja 11 tahun di sana, tidak melihat ada kuburan di bawah Masjid Madinah ini. Nah, lalu memang kalau dilihat dari bawah tidak nampak sekali. Waktu saya ke sana, dia juga tidak nampak apa-apa. Padahal sana yang di lantai 2 tidak ada nampak apa-apa di lubang itu. Kenapa? Karena sudah ditutup begitu rapinya. Tetapi begitu dipoto, disorot dengan jelas, nampaklah terpal di sana. Lalu mahasiswa yang bantah ini mengatakan itu jendela itu baik untuk orang mengecatnya. Kalau jendela tidak akan sebesar itu, kenapa sampai sebesar itu, lebar sekali? Nah, rupanya yang 11 itu mengatakan itu memanglah kekuasaan Allah bagi orang yang ingin merusak makam atau kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelang akhir hayatnya memang selalu menangis beliau ya. Atau turun wahyu itu juga beliau selalu menangis. Pernah satu kali beliau itu menangis 3 hari 3 malam. Para sahabat melihat Rasulullah itu, ketika melihat Rasulullah senyum saja. Ketika dia memperlihatkan kepada para sahabatnya, meleleh dari air matanya. Apa kata para sahabat? Itu Rasulullah ini selama 3 hari itu menangis terus. Coba kalau dia memperlihatkan kepada dia, nampak air matanya mengalir. Ketika dia berhadapan dengan kita, dia berusaha untuk senyum. Para sahabat menjadi risau, datang dia kepada Rasulullah sama-sama. Ya Rasulullah, banyak sahabat kita melihat engkau sungguh bersedih, tapi engkau senyum. Engkau selalu meneteskan air mata dalam 3 hari ini. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rupanya kalian tahu saya sedang menyembunyikan air mata saya, tapi tidak bisa keluar juga. Kenapa? Karena turun 3 hari yang lalu ayat kepada saya, surat Ali Imran ayat 190 sampai 91. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya otak, bagi orang yang berpikir. Inilah yang ditangiskan oleh Rasulullah rupanya, pergantian malam dan siang. Kalau sempatlah tidak berganti-ganti malam dengan siang, kata Rasulullah, seperti apa umatku. Rasulullah itu selalu mengatakan umatku. Kalau sempatlah tidak berganti-ganti malam dan siang, kalau panas terus-menerus, bumi ini akan terbakar. Kalau malam terus-menerus, akan dingin, bumi ini semuanya menjadi salju. Tapi Allah Maha Penyayang kepada umatku, dipergantikannya antara malam dan siang. Tidakkah itu jadi pikiran bagi orang-orang yang punya otak? Nah, ini ditangiskan oleh Rasulullah. Betapa sayangnya Allah kepada makhluk yang ada di bumi ini. Dia putar bumi ini sehingga terjadi berganti-gantian di sini siang, di sini malam. Kalau kita sekarang jam berapa ya? Oh, mana itu kita sudah ada ya? Ayo, atur ya? Jam? Setengah 6, lewat? Kalau setengah 6 kita sekarang ini kan subuh. Nah, tapi di bawah telapak kaki kita, karena bumi ini bulat, ada orang yang setengah 6 sore. Di mana negaranya? Amerika. Iya kan? Nah, Allah gantikan mereka sekarang menuju malam, kita menuju siang, diputar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi pemerataan. Nah, ini yang diingat oleh Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, ilmu yang untuk mengetahui pergantian malam dan siang ini luar biasa. Pernah di zaman Khalifah
Khalifah Abdul Hamid II di Turki. Itu datang kepadanya, pedagang sutra. Lalu Sultan Abdul Hamid bertanya, dari mana kalian? Dari daerah yang mataharinya tidak pernah tenggelam. Nah, kalau kita apa bumi tidak berputar, maksudnya berputar. Tapi kenapa mataharinya tidak pernah tenggelam? Ini timbullah kecurigaan Sultan Abdul Hamid ini. Disangkanya orang yang datang ini memperguraukan, mempermainkan. Dia pedagang sutra, negerinya mataharinya tidak pernah tenggelam. Lalu pada waktu itu dia cabut pedangnya, apakah engkau mempermainkanku? Tidak, wahai sultan, tidak sampai hati kami mempermainkan engkau. Memang begitulah di negeri kami. Lalu sebelum dia melanjutkan pertanyaannya, dia panggil seorang ilmuwan di istana Sultan Abdul Hamid II di Turki. Dia panggil ilmuwan ini, umurnya baru 17 tahun. Namanya Abu Rayhan Al-Biruni, yang di barat sangat terkenal Al-Biruni ini ya. Cuma di kalangan umat Islam tidak terkenal. Yang terkenal Al-Bani, Ibnu bin Bas, Hambali, Syafi'i, itu dia terkenal. Yang Al-Biruni tidak terkenal sama sekali. Tapi terkenal di barat. Kenapa? Karena orang barat cinta dengan ilmu pengetahuan alam. Kalau kita tidak, ilmu tentang zikir saja yang banyak, ilmu tentang muamalah sedikit, tentang puasa. Tapi ilmu tentang pengetahuan alam hampir tidak dibaca orang di masjid. Kenapa? Seolah-olah masjid itu untuk ibadah mahdoh saja. Ghairul mahdoh, ghairul mahdoh saja. Ghairul mahdoh tidak. Ilmu yang seperti ini jarang seperti ilmu yang dimiliki oleh Al-Biruni, ahli fisika, kimia, dan ahli geografi, ahli ilmu falak. Padahal ilmu falak itu ilmunya Al-Quran, ilmu tentang pergantian malam dan siang, perjalanan bumi mengelilingi matahari. Itu adalah ilmu Al-Quran. Tapi kita cuma baca-baca saja dalam surat Yasin. Kullum fi falaki yasbahun. Semua benda-benda yang ada di ruang angkasa beredar menurut garis edarnya. Jadi Abu Rayhan Al-Biruni menerangkan kepada Sultan Abdul Hamid II, wahai Sultan, apa kiranya yang sangat penting untuk memanggilku kemari? Tidak biasanya engkau memanggilku kemari. Ada apa? Ini rumit sekali ini kampung orang ini. Mataharinya tidak pernah tenggelam. Masya Allah, Khalifah, Pak Sultan, bukankah engkau hafal Quran? Hafal sekian ribu hadis? Iya, saya hafal Quran 30 juz. Kan dalam Al-Quran itu ada dinyatakan negeri yang mataharinya tidak pernah tenggelam. Benar Pak Al-Biruni? Benar. Dalam surat apa? Surat Al-Kahfi. Ayat berapa? Ayat 90 dan 91. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha matli'as syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Bukankah seorang hamba dulu namanya Zulkarnain pernah sampai kepada suatu negeri yang mataharinya hampir tidak pernah tenggelam, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan negeri itu, cahaya matahari nampak terus-menerus dan tidak ada suatu benda apapun yang menghalangi cahaya itu ke negeri itu. Ada, wahai Sultan, dibaca oleh Sultan, ternyata benar. Ada suatu negeri yang mataharinya tidak pernah tenggelam. Di mana? Di kutub utara, juga sebagian di kutub selatan. Di kutub utara itu ada Finlandia, ada Siberia, di banyak beruang yang besar-besar itu, beruang kutub ya. Di daerah Siberia itu 6 bulan lamanya matahari nampak terus-menerus. Ya, kenapa? Karena dia bagian kutub. Kutub itu merupakan sumbu bumi. Kutub utara dan kutub selatan. Kalau kutub utara itu di Kanada, kutub selatan dekat Australia. Ada di sana suatu benua, nama benua es semuanya, namanya
datar tiga. Hewannya, makhluknya di sana pinguin. Tidak ada beruang kutub di sana. Itu bedanya antara kutub utara dengan kutub selatan. Kalau kutub selatan yang banyak beruang es. Kalau kutub selatan yang banyak pinguin. Dan itu tidak terdapat di kutub utara. Nah, rupanya Al-Quran telah berbicara tentang kutub utara dan kutub selatan. Pertanyaannya, mengapa ayat tentang daerah kutub ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Karena umat Muhammad ini akan sampai di daerah kutub, bukan hanya di daerah khatulistiwa seperti kita sekarang ini. Indonesia berada pada garis khatulistiwa. Nah, para yang minta hormat, ternyata ilmu ini dahulu oleh para ilmuwan, ada Al-Biruni, ada Ibnu Mustawai, ada Al-Hawadismi yang memperkenalkan ilmu hitung pertama di dunia, memperkenalkan angka 0. Kalau angka 0 ini tidak ada 0, Pak. Membuat angka 28 saja, buat 2 kali, tambah lagi dari Romawi, ditambah 3, 28, banyak untuk tulisannya. Tapi huruf Arab cukup centang sedikit, sudah jadi 28. Sangat praktis angka-angka Arab itu untuk hitungan matematika, untuk hitungan ilmu falak, ilmu hitungan apa saja dalam perdagangan, sangat praktis. Jadi sebetulnya dunia ini berutang kepada peradaban Islam. Dari situlah diangkatnya Spanyol 700 tahun itu diangkat oleh Islam menjadi negara termaju di dunia. Baghdad lebih dari 500 tahun diangkat, lebih ya 700 tahun juga diangkat derajatnya melalui ilmu-ilmu pengetahuan dari dalam Al-Quran. Jadi yang kita hormat, ilmu-ilmu dalam Al-Quran ini luar biasa. Pada waktu itu Sultan Abdul Hamid mulai dia membuat teropong bintang di masjid supaya tahu kapan masuknya 1 Ramadan itu. Melihat anak bulan, tahu dia tentang garis kutub. Nah, kutub utara, ufuk. Apakah yang dikatakan ufuk itu ya? Fi ufukil ula. Ufuk itu adalah suatu tempat yang nampaknya apabila matahari tenggelam, maka ada garis, itu garis ufuk. Maka mulai lihat anak bulan berapa derajat mulai dari ufuk itu. Kalau dia 3 derajat, masuklah waktu untuk Ramadan. Kalau kurang dari 3 derajat itu berarti Ramadan belum masuk. Itu kesepakatan para ilmuwan. Jadi tinggi sekali. Biarkan indah ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Sehingga As-Suyuti membuat buku judulnya Ulumul Quran, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Siapa yang menyebarkannya? Yang paling hebat tentang ilmu falak ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan oleh sahabatnya yang paling suka dengan ilmu seperti ini, Ali bin Abi Thalib. Sampai keluar hadis Rasulullah, kalau aku undang ilmu, pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi boleh minta maaf. Nah, di sini Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman pada waktu itu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang berilmu dan beriman. Jadi kalau iman saja tanpa ilmu tidak diangkat oleh Allah. Ilmu saja tanpa iman tidak diangkat oleh Allah. Yang kedua, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan sampai beberapa derajat. Al-Ghazali dalam bukunya yang bernama Mishkatul Anwar, ilmu tentang cahaya-cahaya. Al-Ghazali ini luar biasa tentang ruang angkasa ya. Mishkatul Anwar tentang cahaya-cahaya yang disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 35. Dari sana dia menerangkan bahwa perbedaan derajat orang yang berilmu saja tanpa iman atau beriman saja tanpa ilmu itu bedanya sampai 700 derajat. Yang 1 derajat saja tak berapa ribu tahun perjalanan. Karena itu mari kita gandingkan antara iman dan ilmu pengetahuan. Barulah Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, Bapak-bapak dan Ibu hormat, caranya bagaimana? Anak-anak kita harus kita kenalkan nama-nama ilmuwan seperti Abu Musa Al-Hawarizmi, Abu Rayhan Al-Biruni, Ibnu Masdawai, Ibnu Sina, ada
lagi Ibnu Ras, itu ulama Spanyol, As-Satibi, bukunya sampai sekarang masih dipakai orang, cuma belum populer. Nah, kewajiban kita lah untuk mempopulerkannya agar mutiara yang terpendam, ya, mutiara yang terpendam selama ribuan tahun itu kita bangkitkan kembali. Dunia Barat telah meliriknya, kenapa kita tidak meliriknya? Demikian Bapak dan Ibu terhormat, semoga Allah memberikan barokah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Rakib Jabari yang telah memberikan kuliah subuh kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan